Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami mahasiswa dari Institut Digital Ekonomi LPKIA Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Kami di sini akan menyajikan sebuah video presentasi yang dibuat guna memenuhi nilai dari mata kuliah Anggaran Keuangan Perusahaan di semester genap ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri lebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Lili Sriwayuni, Elga Nabila Nurfadila, dan saya Sri Pramesti. Kami akan menyajikan sebuah video presentasi yang membahas mengenai anggaran produksi. Untuk itu, tanpa menunggu lama lagi, kami akan memulai penjelasan materinya. Baik teman-teman, sebelum lebih dalam lagi memahami mengenai materi yang akan disampaikan oleh kelompok kami, saya akan memberi sedikit perkenalan terkait anggaran produksi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu anggaran produksi. Anggaran produksi adalah perencanaan secara terperinci mengenai jumlah produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Dalam anggaran produksi tersebut mencakup jenis-jenis bahan, jumlah bahan, dan waktu yang digunakan dalam melakukan produksi. Atau dengan kata lain, anggaran produksi berarti perencanaan secara terperinci terkait segala hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan produksi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kegunaan dari anggaran produksi. Mengapa anggaran produksi itu penting? Karena secara umum anggaran produksi itu dapat berguna sebagai pedoman. Namun secara khusus anggaran produksi berguna dalam yang pertama itu menopang aktivitas penjualan agar produksi bisa disajikan sesuai waktu yang ditentukan. Maksud dari poin pertama ini adalah anggaran produksi dapat membantu dalam menjaga kegiatan produksi agar dapat selesai sesuai dengan waktunya sehingga kegiatan penjualan pun dapat terjamin keberlangsungannya. Poin kedua adalah mengoptimalkan level stok. Maksud dari poin kedua ini adalah dengan adanya anggaran produksi yang menunjang kegiatan produksi, maka akan mampu mengoptimalkan level stok atau persediaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kemudian poin ketiga adalah mengelola produksi dengan menekan pengeluaran produksi serendah-rendahnya. Maksud dari poin ketiga ini adalah dengan adanya anggaran produksi, maka perusahaan dapat mengatur atau mengestimasi untuk menekan pengeluaran yang dikeluarkan selama produksi menjadi serendah-rendahnya. Atau apabila menurut Harumana Rahayu, anggaran produksi ini berguna sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian dalam kegiatan produksi agar barang dapat tersedia sesuai dengan yang telah direncanakan dengan mengusahakan optimasi produk yang dihasilkan dengan biaya yang minimum. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait unsur-unsur dari biaya produksi. Di sini terdapat 3 unsur utama dari biaya produksi. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau biaya produk tidak langsung. Saya akan membahas poin pertama lebih dulu di sini, yaitu adalah biaya bahan baku langsung, yang dimana merupakan pengeluaran untuk mendapatkan bahan baku produk. Misalnya di sini sebuah perusahaan mobil, maka biaya bahan baku langsung yang dikeluarkan adalah pembelian bahan lempengan baja. Di sini pengeluaran dilakukan untuk menghasilkan sebuah bahan baku yang berhubungan langsung atau menjadi bahan utama dari sebuah produksi. Kemudian yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung. Di sini adalah pembiayaan gaji dari karyawan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Seperti contoh sebelumnya, yaitu dalam usaha mobil. Contohnya adalah para perakit dan operator. Di sini mereka ini adalah karyawan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Oleh karena itu mereka gaji yang dikeluarkan untuk mengupahi mereka itu tergolong ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Kemudian di sini yang ketiga ada biaya produk tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik ini adalah seluruh pengeluaran yang tidak tergolong dalam biaya bahan baku langsung maupun biaya tenaga kerja langsung, namun masih tetap berkaitan dengan kegiatan produksi. Dalam biaya overhead pabrik atau BOP ini terdapat 2 jenis pembiayaan. Yang pertama ada biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel ini adalah biaya yang dimana nominal yang dikeluarkannya itu berubah-ubah tergantung dengan kegiatan produksi atau bergantung pada kegiatan produksi. Dan ada biaya tetap, itu biaya nominalnya tetap tidak terpengaruh oleh kegiatan produksi. Jadi mau dilakukan kegiatan produksi ataupun tidak, biaya yang dikeluarkan tetap sama besarnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Saudari Lili Sriwayuni. Waktu dan tempat saya persilakan.
Ini di sini saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan materi saya, yaitu mengenai biaya yang dapat dimasukkan ke dalam persediaan dan persediaan apa saja yang terdapat dalam industri pabrik. Yang pertama, biaya-biaya yang dapat dimasukkan ke dalam persediaan. Nah, pada umumnya manajer perusahaan seringkali membedakan antara harga pokok produksi dengan biaya periode. Nah, yang termasuk ke dalam harga pokok produksi ini yaitu nilai dari pembelian persediaan barang dagang untuk perusahaan dagang dan biaya-biaya produksi untuk perusahaan manufaktur. Nah, harga pokok produk ini merupakan pengeluaran-pengeluaran yang dibebankan ke dalam persediaan. Nah, dalam gilirannya, pengeluaran-pengeluaran yang digolongkan ke dalam persediaan ini atau inventoriable cost ini itu akan dijadikan unsur beban atau harga pokok penjualan. Nah, kemudian untuk beban periode, ini merupakan beban yang seringkali dimasukkan ke dalam periode yang berlangsung, yakni pada saat periode berlangsung, beban ini belum disertakan ke dalam golongan persediaan. Jadi, beban periode ini dapat dikatakan sebagai biaya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam persediaan. Contohnya adalah beban administrasi dan beban penjualan. Perbedaan antara biaya produk yaitu biaya yang dapat dimasukkan ke dalam persediaan dan biaya periode yaitu biaya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam persediaan. Contohnya adalah apabila ketika seorang pengecer atau pedagang borongan membeli suatu barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Nah, maka satu-satunya biaya yang dapat dimasukkan ke dalam persediaan adalah harga pokok dari barang dagang tersebut. Nah, barang dagangan yang belum terjual disimpan sebagai persediaan yang harga pokoknya akan ditunjukkan sebagai aktiva pada neraca. Nah, apabila barang tersebut terjual, maka barang tersebut dianggap sebagai beban dalam bentuk harga pokok penjualan. Seorang pengecer atau pedagang borongan juga memiliki aneka biaya periode, yang contoh utamanya adalah beban penjualan dan beban administrasi. Beban ini dikatakan beban periode karena merupakan beban yang dikurangkan dengan pendapatan pada perhitungan laba rugi tanpa dianggap sebagai bagian dari persediaan. Perusahaan manufaktur mengubah bahan langsung menjadi barang yang siap untuk dijual dengan mempergunakan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Nah, biaya-biaya ini disebut dengan biaya produk karena biaya ini dialokasikan ke dalam persediaan sampai dengan barang tersebut terjual. Sama halnya dengan pengecer dan pedagang borongan, biaya administrasi dan biaya penjualan pada perusahaan manufaktur juga dianggap sebagai biaya periode. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai persediaan yang terdapat di industri pabrik. Persediaan yang terdapat di industri pabrik ada 3. Yang pertama adalah persediaan bahan langsung, merupakan persediaan bahan mentah yang masih belum diproses sama sekali. Kemudian yang kedua ada persediaan barang dalam proses, merupakan persediaan di mana barang tersebut telah diproses sebelumnya namun masih memerlukan proses produksi selanjutnya, di mana dalam kata lain barang tersebut masih belum siap untuk dijual. Nah, kemudian persediaan yang terakhir yaitu persediaan barang jadi, merupakan persediaan di mana barang tersebut telah sempurna dan siap untuk dijual. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya Elga Nabila Nurfadila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya mengenai budget produksi. Budget produksi adalah hal utama yang harus disusun dan direncanakan sebelum terjadinya produksi, karena dengan tersusun dan terperencananya budget produksi, maka perusahaan dapat memiliki laporan keuangan yang lebih baik lagi. Budget produksi merencanakan dan menjadwalkan produksi merupakan pekerjaan produksi yang berkaitan dengan menentukan banyaknya bahan yang diproses serta menentukan saat-saat produksi. Unsur yang berpengaruh terhadap budget produksi seperti yang pertama ada rencana penjualan. Anggaran produksi dibuat berdasarkan data-data dalam anggaran penjualan. Jika meningkatnya anggaran penjualan, maka meningkat juga anggaran produksi. Dan sebaliknya, jika menurunnya anggaran penjualan, maka menurunnya juga anggaran produksi. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Produksi barang membutuhkan mesin dan peralatan lainnya untuk memproduksi barang tersebut. Kemampuan mesin akan menunjang kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang. Jika meningkatnya kemampuan mesin, maka meningkatnya juga tingkat produksi dan sebaliknya juga. Selanjutnya ada tenaga kerja. Karyawan terbagi menjadi 2, yaitu karyawan tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu yang berhubungan dengan produksi atau yang memegang mesin atau yang memegang bahan-bahan produksi. Sedangkan
yang tidak langsung itu contohnya seperti akuntan, marketing, satpam, dan lain-lain yang tidak berhubungan dengan terjadinya produksi di perusahaan tersebut. Poin keempat ada stabilitas bahan baku. Ketersediaan bahan baku adalah hal inti agar bisa terjalinnya produksi. Oleh karenanya, ketersediaan bahan baku di pasar stabil, maka tingkat produksi pun stabil, dan sebaliknya apabila ketersediaan bahan baku di pasar tidak stabil, maka tingkat produksi pun akan menurun. Selanjutnya, modal kerja yang dimiliki. Modal kerja melihat kemampuan keuangan korporasi dalam menandai aktivitasnya yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Mulai proses produksi, barang laku dijual, semakin besar modal, maka semakin meningkat juga besaran produksinya. Selanjutnya ada fasilitas gedung. Fasilitas gedung ini hal yang wajib juga untuk digunakan sebagai aspek demi terjalannya sebuah perusahaan, seperti tempat penyimpanan barang atau tempat bekerjanya karyawan. Awal dari prosedur penyusunan untuk menentukan rencana produksi, yaitu dengan rencana penjualan ditambah persediaan akhir, lalu akan menghasilkan jumlah barang yang tersedia. Lalu jumlah barang yang tersedia dikurangi persediaan awal akan menghasilkan rencana produksi. Untuk perhitungan yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kedua, setelah rencana produksi 1 tahun diketahui, maka tentukan rencana produksi per periode. Apabila rencana penjualan per periodenya itu per bulan, maka untuk menentukan tingkat produksi per bulannya yaitu dengan membagikan hasil dari tingkat produksi per tahun dibagikan dengan 12 bulan. Misalnya, tingkat produksi per tahunnya itu sebesar 12.000 unit, maka tinggal dibagikan dengan 12.000 unit dibagikan dengan 12 bulan sama dengan 1.000 unit per bulan. Nah, apabila rencana produksi sebesar 8.000 unit dibagi ke dalam triwulan, yaitu triwulan 1, 2, 3, dan 4, dengan masing-masing triwulan, yaitu 2.060 unit, 2.000 unit, 2.000 unit, dan 1.940 unit, dengan persediaan awal sebesar 240 unit dan persediaan akhir sebesar 160 unit, maka anggaran produksinya dapat disusun sebagai berikut, yaitu yang pertama rencana penjualan sebesar 8.000 unit ditambah dengan persediaan akhir sebesar 160 unit sama dengan barang yang tersedianya yaitu 8.160 unit, kemudian dikurangi dengan persediaan awal sebesar 240 unit, maka rencana produksinya sama dengan 7.920 unit. Kemudian, apabila pimpinan produksi memutuskan aturan kestabilan produksi, oleh karenanya, satuan persediaan di awal dan di akhir dibebaskan bergerak sesuai penjualan yang sudah ditentukan. Dari tabel berikut ini dapat dilihat bahwa terdapat item penjualan. Di sini penjualan telah direncanakan sejak sebelum-sebelumnya. Kemudian persediaan akhir itu juga telah tercantum pada soal sebelumnya. Kemudian di sini terdapat jumlah barang tersedia. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan penjualan dengan persediaan akhir. Pada triwulan pertama, di sini penjualan disebutkan sebesar 2.060 unit. Kemudian persediaan akhir adalah sebanyak 160 unit. Kemudian keduanya dijumlahkan, didapatkanlah hasil jumlah barang tersedia adalah sebesar 2.220 unit. Kemudian untuk triwulan kedua, di sini jumlah penjualan sebanyak 2.000, sedangkan persediaan akhir adalah sebanyak 140. Maka jumlah barang tersedia yang ditemukan adalah 2.140. Kemudian untuk triwulan ketiga di sini ada penjualan sebesar 2.000 dengan persediaan akhir 120, maka jumlah barang tersedianya adalah sebanyak 2.120. Dan untuk triwulan keempat atau terakhir di sini penjualan sebanyak 1.940 dengan persediaan akhir 160, maka jumlah barang tersedia adalah sebanyak 2.100. Di sini total jumlah barang tersedia dari keempat triwulan tersebut adalah sebanyak 8.580. Kemudian di sini selanjutnya ada persediaan awal. Nominal persediaan awal ini didapatkan dari mengurangi jumlah barang tersedia dengan rencana produksi. Rencana produksi telah dihitung sebelumnya oleh rekan saya, dan di sini saya dapat melanjutkan untuk mencari persediaan awal adalah dengan
mengurangi jumlah barang tersedia untuk triwulan pertama itu 2.220 dikurangi dengan 1.980, maka hasil dari persediaan awal dari triwulan pertama adalah sebanyak 240. Begitupun untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat. Selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada dari PT Pasti Maju ini. Jadi tahun ini lagi membuat budget penjualan dan budget produksi pada tahun 2011. Nah, sesuai dengan informasi dan aturan korporasi yang sudah ditentukan, yaitu sebagai berikut ini. Nah, yang pertama ada rencana penjualan, yaitu jumlah unit yang akan dijual pada tahun yang bersangkutan, yaitu sebanyak 21.560 unit dengan harga jual per unit yaitu 1.000. Nah, indeks distribusi penjualan per bulan dan triwulannya yaitu pada bulan Januari, Februari, dan Maret itu masing-masing 10%. Nah, kemudian pada triwulan 2 yaitu 20%, pada triwulan 3 20%, dan triwulan 4 yaitu sebanyak 30%. Nah, kemudian yang kedua ada rencana produksi. Yang pertama yaitu aturan produksi ditentukan melalui kestabilan produksi dan level stok dibebaskan mengambang. Yang kedua, rencana stok bahan jadi diinginkan pada 31 Desember 2011 sebesar 2.120 satuan dan pada Januari 2011 yaitu 2.080 satuan. Nah, menurut soal yang tadi, yang pertama kita akan membuat anggaran penjualan PT Pasti Maju atau rencana penjualannya. Nah, yang pertama ada kolom bulan yaitu diisi dengan bulan Januari, Februari, Maret, kemudian triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, kolom kedua ada alokasi penjualan yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret itu masing-masing 10%, kemudian triwulan 2 diisi dengan 20%, triwulan 3 20%, dan triwulan 4 sebanyak 30%. Nah, kemudian kolom selanjutnya ada rencana penjualan yaitu ini merupakan hasil dari jumlah unit yang akan dijual pada tahun yang bersangkutan dikalikan dengan indeks di distribusi penjualannya. Karena unit yang ingin dijualnya itu sebanyak 21.560 unit, maka pada bulan Januari, Februari, dan Maret masing-masing dikalikan dengan 10%, yaitu 2.156 unit untuk ketiga bulan tersebut. Nah, kemudian pada triwulan 2 yaitu 21.560 dikalikan dengan 20% sama dengan 4.312 unit. Nah, untuk triwulan 3 juga berlaku hal yang sama. Kemudian untuk triwulan 4 yaitu 30% dikalikan 21.560 dan hasilnya 6.468. Nah, kemudian kolom selanjutnya adalah kolom harga di mana semuanya sama diisi dengan harga 1.000. Nah, kemudian kolom terakhir yaitu kolom jumlah merupakan hasil perkalian dari rencana penjualan dikalikan dengan harganya. Kemudian tahap selanjutnya kita akan menghitung rencana produksi. Di sini rencana penjualan sebesar 21.560 sesuai dengan gambar di samping ini telah ditentukan sebelumnya berdasarkan soal bahwa jumlah unit yang akan dijual pada tahun ini sebanyak 21.560 unit dengan harga jual per unitnya adalah sebesar Rp1.000. Nah, di sini kemudian selanjutnya ada ditambahkan dengan persediaan akhir. Persediaan akhir sebesar 2.120 ini pun telah ditentukan berdasarkan ketentuan rencana produksi. Di sini rencana stok bahan jadi diinginkan pada 31 Desember 2011 adalah sebesar 2.120 dan pada Januari 2011 sebesar 2.080. Nah, di sini kemudian jumlah barang yang tersedia pun didapatkan berdasarkan hasil penjumlahan antara rencana produksi dengan persediaan akhir. Di sini didapatkan jumlah barang yang tersedia adalah sebanyak 23.680. Selanjutnya akan dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan awal ini telah disebutkan sebelumnya juga dalam rencana produksi bahwa rencana stok bahan jadi pada Januari 2011 adalah sebesar 2.080 satuan. Nah, di sini kemudian jumlah barang yang tersedia dikurangi dengan persediaan awal menghasilkan rencana produksi sebanyak 21.600. Selanjutnya, rencana produksi yang telah dihitung ini kemudian dibagi rata per triwulan, maka 21.600 akan dibagi 4 menghasilkan nilai 5.400. Kemudian di sini untuk bulan Januari sampai dengan Maret itu kita mengambil nilai 1 triwulan itu sebesar 5.400 yang kemudian akan dibagi 3 menghasilkan nilai 1.800. Untuk tahap akhir ini atau tahap ketiga akan mendapatkan rencana produksi yang sudah dijelaskan di tahap awal dan tahap kedua. Di sini kita punya untuk bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4.
Untuk penjualan dan persediaan akhir sudah ditetapkan di soal, jadi kita hanya menghitung jumlah barang yang tersedia. Jumlah barang yang tersedia itu perhitungan dari penjualan ditambah persediaan akhir. Untuk bulan Januari, di sini kita ada 2156 ditambah 1724, hasilnya 3880. Dan seterusnya Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4 perhitungannya sama. Penjualan dan persediaan akhir dijumlahkan lalu akan mendapat jumlah barang yang tersedia. Selanjutnya untuk jumlah barang yang tersedia dikurangi persediaan awal. Untuk persediaan awal juga itu sudah ditetapkan dalam soal sebelumnya. Di sini untuk 3880 dikurangi 2080 akan mendapatkan 1800 untuk bulan Januari. Dan Februari, Maret, serta triwulan 2, 3, dan 4 juga sama hingga akan mendapatkan total yang diinginkan dari rencana produksi. Sehingga teman-teman dapat disimpulkan untuk materi mengenai anggaran produksi hari ini. Yang pertama adalah anggaran produksi merupakan perencanaan terperinci mengenai produk yang akan diproduksi nantinya. Yang kedua, kegunaan anggaran produksi sebagai pendoman kerja mengkoordinasikan pekerjaan serta mengawasi pekerjaan. Yang ketiga, unsur utama dari biaya produksi memiliki 3 unsur utama, yaitu yang pertama, biaya bahan baku langsung, pengeluaran untuk mendapatkan seluruh badan yang dikelompokkan ke dalam bahan jadi. Yang kedua, tenaga kerja langsung, gaji para karyawan yang bekerja langsung mengolah produksi dan tidak langsung seperti upah satpam dan cleaning service dan sebagainya. Lalu yang ketiga, biaya produk tak langsung, seluruh pengeluaran yang tidak tergolong barang langsung atau pekerja langsung atau digolongkan ke dalam overhead pabrik dan biaya pabrik. Selanjutnya yang keempat, biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan. Maksudnya itu adalah seperti menjadi pembeda HPP dan biaya periode. HPP hanya pengeluaran yang dibebankan ke dalam persediaan atau perhitungan bahan-bahan produksinya. Sedangkan biaya periode, biayanya seringkali dimasukkan pada periode yang berlangsung seperti memasukkan aneka beban penjualan dan administrasi. Seperti itu contohnya. Lalu yang kelima, persediaan dalam industri pabrik. Bagian A, persediaan bahan langsung. Bagian B, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang proses mencakup biaya yang utama, yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, persediaan barang jadi. Lalu ada budget produksi, memiliki beberapa unsur berpengaruh terhadap budget tenaga kerja, stabilitas bahan baku, modal kerja yang dimiliki, dan fasilitas gedung. Baik, mungkin dicukupkan sekian saja penjelasan dari kami. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memberikan waktu dan perhatian untuk menonton video ini. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan penyampaian, kami mohon maaf. Dan semoga video yang kami buat dan materi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya Anisari Pramesti, perwakilan dari kelompok 3, sekali lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.